Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam Jumat yang penuh berkah di rumah suci Allah Subhanahu wa taala ini, kita dimenangkan untuk hadir, dimenangkan untuk mengalahkan faktor penggoda yang menghalangi kita untuk hadir di tempat ini, tapi pada akhirnya kita bisa duduk berkontemplasi, bermunajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya. Selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya yang hadir di sini maupun juga yang menyaksikan secara visual, karena ternyata ini juga selalu disiarkan melalui Azwaja TV. Sesudah salat subuh, Bapak Ibu sekalian, sudah lama. Dan juga ada radio yang menyiarkan, serta juga ada di YouTube juga banyak. Alhamdulillah, kepada para pemirsa dimanapun juga berada, semuanya kita mohon semoga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melakukan evaluasi seperti juga yang pernah kami sampaikan pada minggu pertama kemarin tahun 2018 ini. Evaluasi berikutnya minggu kedua ini, sebelum kita lanjutkan materi kita nanti minggu depan ya. Saya sengaja menampilkan 2 kali pertemuan ini, evaluasi muhasabah. Semoga kita belajar daripada tahun yang lampau 2017, kita tidak mengulangi sesuatu yang negatif, dan kita belajar dari pelajaran itu, kita jangan jatuh di lubang yang sama. Dan semoga tahun 2018 ini kita hidup dengan berkahnya. Kali ini kita akan mengevaluasi. Barangkali Bapak Ibu selama ini banyak berdoa, tetapi sedikit sekali diijabah Allah. Tentu kita bertanya, kenapa doa-doa yang sepenting itu tidak diijabah, tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Maka berikut ini ada beberapa penghalang yang bisa menyebabkan doa itu tidak naik ke langit, tidak diijabah, tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan tampilkan 5 penghalang doa tidak terangkat ke langit. Semoga 5 faktor ini tidak kita ulangi, kita tidak lakukan jika kita ingin doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah makan dan minum dari yang haram. Mengkonsumsi barang yang haram dan hasil usaha yang haram, inilah yang menjadi faktor mengapa doa kita tidak bisa dikabulkan. Termasuk di sini ialah menggunakan pakaian, baju, mungkin celana atau apapun juga yang bersumber dari yang haram. Ya. Termasuk juga mungkin rumah yang tempat kita berdoa itu juga bukan rumah yang kita peroleh dari yang halal. Barangkali rumah itu rumahnya orang lain yang dirampas, atau mungkin rumahnya halal tapi tanahnya orang yang ditempati membangun dirampas. Atau mungkin tidak semuanya, kita perluas tanah itu menjadi 2 meter, tapi itu tanahnya orang, dipindahkan pagarnya.
lalu kita bangunkan rumah di atas tanah itu, kita berdoa, nggak mungkin kita bisa diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik rumah kita sempit tetapi murni halal ketimbang rumah itu luas tapi rumah itu adalah hasil sesuatu yang tidak halal. Bahkan ada ulama yang mengatakan jangankan yang haram, makanan, pakaian dan tempat yang syubhat pun itu bisa menghalangi terkabulnya doa. Bapak Ibu, mari kita mengintrospeksi. Barangkali selama ini memang kita melakukan hal-hal seperti ini. Bagaimana Allah bisa mengabulkan doa kita kalau energi yang kita gunakan mengangkat tangan adalah bersumber dari yang syubhat, apalagi yang haram. Tidak bisa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Kalau orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Logikanya jangan makan makanan yang tidak halal bagi kita. Kadang-kadang kita tidak sadar, Bapak. Mohon maaf, kadang-kadang kita ditraktir oleh sahabat kita sendiri yang kita tahu bahwa uang yang diperoleh sahabat itu adalah uang yang dari hasil curian, hasil korupsi, hasil macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Itu akan membutakan mata batin. Tidak mungkin orang bisa khusyuk di dalam salat, tidak mungkin orang bisa khusyuk di dalam berdoa kalau yang dikonsumsi setiap hari itu adalah barang yang haram. Na'udzubillah, bahkan ada hadis kama qala Nabi SAW mengatakan 40 hari salatnya orang itu tidak akan diterima kalau ia mengkonsumsi barang yang haram di dalam perutnya. Kalau setiap hari bertambah 40 hari itu kan. Hati-hati Bapak Ibu. Introspeksi diri kita, lebih baik kita kekeringan, lebih baik kita kelaparan, kecuali tidak mati. Kalau memang mengancam nyawa, jangankan ya babi pun juga halal untuk dimakan kalau tidak ada makanan lain dan terancam hidup kita. Famanitturra ghaira baghin fala itsma alaihi, itu lidarurah faqat, itu hanya untuk darurat saja. Kalau tidak dalam keadaan darurat itu enggak boleh, ya. Nah, saya ingatkan kepada kita semua, diri saya dan kita semua, nasihatkan kepada anak-anak kita, anak, kamu itu sampai sebesar ini, alhamdulillah tidak pernah kami masukkan ke dalam tenggorokanmu sesuatu yang haram. Itu adalah hasil keringat bapakmu, nak. Itu hasil keringat ibumu, nak. Saya mohon kamu, kalau nanti papa mama tidak ada dan kamu dapat pekerjaan, jangan mengambil yang bukan hakmu, apalagi jangan kamu memasukkan ke dalam pintu gerbang amplop-amplop yang tidak halal, nanti akan dikonsumsi oleh anak. Sebab kalau amplop haram itu yang kita makan, dimakan oleh keluarga, hampir bisa kita katakan mustahil bisa melahirkan anak-anak soleh atau soleh, Bapak Ibu. Jujur saya ingin mengatakan kepada kita semua, mungkin banyak di antara kita di sini lahir di kampung, termasuk saya, ya. Bagaimana lugunya dan bagaimana jujurnya orang tua kita di kampung. Gak mau itu pisang makan pisang matang di pohon, gak pernah ada niat untuk mengambil pisang itu. Pohon kelapa kita sedang kehausan, gampang tinggal petik,
itu bukan hak saya. Orang tua yang seperti itu yang melahirkan kita, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kerdipan matanya orang tua saja, orang tua saya melarang melakukan ini. Kita dikasih kode, masuk nak ke dalam, masuk kita. Ya kalau pulang dari sekolah jangan mampir nak, iya bu, iya. Kok kenapa anak kita pada waktu itu ya, kenapa kita pada waktu itu sangat taat terhadap kedua orang tua kita? Kenapa? Karena orang tua kita itu satu kata dengan perbuatan. Saya ingin jujur melihat kita sekarang ini. Samakah kita ketika waktu kita menjadi anak kecil dan anak kita sekarang yang sedang kecil? Mau enggak mendengarkan nasihat kita? Apakah anak kita sekarang enggak pernah membangkang? Bandingkan ketika kita jadi anak, pernah enggak kita membangkang terhadap perintah orang tua? Bahkan dipukul, dijewer telinganya, enggak pernah sedikit pun melawan, tidak pernah salah faham. Ya, enggak pernah meneror. Kalau kamu tidak belikan motor, aku mogok kuliah, aku mogok sekolah. Terpaksa. Ya. Dulu waktu kita kecil, Pak, kita mau bayar SPP, nak enggak ada uang, ya udah, terpaksa kita jualan, cari uang sendiri. Nah sekarang anak-anak kita di perkotaan terutama, apapun, minta laptop dibelikan, minta handphone dibelikan, minta motor dibelikan, apa saja diminta, itu kita mintakan, kita kasihkan. Tapi kalau setelah mereka dipenuhi permintaannya, masih enggak mau taat terhadap kita, minta lagi yang lain. Jadi tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah, manakala orang tua sudah melahirkan rajanya, rajanya yang diktator. Anak sekarang ini kadang-kadang berfungsi sebagai raja diktator. Pokoknya kalau sudah keluar begitu, pokoknya aku enggak mau, tidak mau pergi sekolah kalau tidak dibelikan handphone. Masih ada handphone nak? Jadul kayak gitu. Aku mau yang coba. Disuruh salat 10 kali kita suruh salat, anak itu enggak mau pergi salat, apalagi salat subuh, apalagi salat isya. Kalau sudah terlanjur bau bantal ya, sudah tidur itu enggak bakalan bisa kita suruh salat. Sebagian anak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah pertanyaan kita Bapak Ibu, kenapa anak itu begitu? Satu di antara faktornya ialah mungkin anak itu pernah atau sering atau jangan-jangan selalu masuk di tenggorokannya barang yang tidak murni kehalalannya. Tidak kok, saya selalu memberikan makanan halal. Evaluasi lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, uang yang kita simpan di bank mana? Dulu bank konvensional karena nggak ada bank syariah kan, lihat darurat boleh. Nah sekarang di mana-mana ada bank syariah. Nah sekarang sudah ada bank syariah, uang kita masih disimpan di mana? Bunga depositonya namanya saja bunga, apaan tuh? Kita nggak sadar, menurut kita itu halal, tapi menurut Allah belum tentu halal. Nyata-nyata mungkin bisa haram itu. Nah, bunga deposito bank, apalagi bank swasta, non syariah, apa itu halal? Sepakat para ulama itu bahwa riba itu haram. Apalagi sekarang sudah ada bank syariah. Sadar nggak kita bahwa mulai tahun 2018 ini kita perlu pindahkan rekening kita ke bank syariah, terutama untuk konsumsi keperluan rumah tangga. Terserah kalau mau deposito yang lain untuk dipakai investasi di bank konvensional, tetapi khusus untuk belanja sehari-hari anak kita, saya anjurkan Bapak Ibu, pilihlah bank yang paling islami, karena tidak semua bank syariah itu juga sangat syariah. Kadang-kadang bank syariah itu juga
ujung-ujungnya ownernya siapa? Si dia juga, supaya menyedot uangnya umat Islam, bikin bank syariah. Tapi keuntungannya berapa? Mengalir kepada pribadi yang bersangkutan kan. Nah, dipakai apa keuntungannya? Itu terserah dia punya uang kok. Mau bangun gereja, itu haknya. Kita nggak boleh melarang. Mau bangun, pokoknya terserah lah. Maka itu kita mari mencari bank tempat menyimpan uang yang murni halal. Kira-kira hasilnya banyak tuh orang yang punya orang-orang muslim itu. Ada bank Mega Syariah, ada bank syariah yang lain, BUMN. Ya, itu nanti kan juga bisa kembali ke negara kan. Cuma negara lagi ya distribusinya itu mungkin sebagian ke Kementerian Agama, itu jadi masjid. Tapi di Kementerian Agama juga ada dirjen Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Mungkin sebagian didistribusi juga ke sana. Ya, tapi kalau kita mencari bank, ini murni 100% pribumi muslim dan seterusnya. Siapa yang bisa membesarkan itu kalau bukan kita sebagai warga umat Islam sendiri? Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya introspeksi diri kita. Mengapa anak ini nakal? Kenapa anak itu tidak mau sholat? Disuruh sholat bertengkar dulu. Padahal dulu kita nggak pernah tuh orang tua pergi mencangkul, kita tetap sholat di rumah itu. Nggak ada yang suruh kan kita sholat. Itu karena ikhlas dan halalnya rezeki yang kita peroleh dari keringatnya orang tua bertani, keringatnya ibu jualan. Tapi sekarang apa yang terjadi? Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Hadis Nabi mengatakan, ya Rab, ya Rab, ya Rab, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami, fa anna yustajabu lahu. Wahai Tuhan, wahai Tuhan. Ini riwayat Muslim nih, hadis sahih. Wahai Tuhan, ya Rab, sedangkan makanannya haram, dan minumannya haram, dan pakaiannya haram, dan perutnya dikenyangkan dengan makanan yang haram, maka bagaimana permohonannya itu dikabulkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jungkir balik kita berdoa kepada Allah tidak akan pernah bisa diterima kalau energi yang kita gunakan berdoa itu dari makanan yang haram. Pantas doa kita selama ini nggak pernah diijabah karena bercampur baur yang halal, yang syubhat. Mungkin juga ada halalnya tapi sedikit. Ibu yang sedang mengandung, wahai para suaminya, jangan memberikan konsumsi ibu yang sedang hamil itu dengan makanan haram. Ya. Ibu jangan memasukkan ke dalam tenggorokan anak-anaknya yang syubhat kalau ingin anaknya anak soleh atau soleha. Masya Allah. Yang kedua Bapak Ibu, minta cepat terkabulnya doa yang akhirnya meninggalkan doa. Salah satu kebiasaan yang buruk, akhlak berdoa yang tidak bagus Bapak, ialah terlalu cepat minta dikabulkan doanya. Ya. Sepertinya Allah tersinggung kalau ada orang minta, ya Allah, jangan ditunda hari esok, aku mau sekarang ini. Memang Tuhan itu pembantu. Tuhan itu Tuhan, kita itu yang hamba, bukan Tuhan yang jadi pesuruh kita kan. Nah, bila seorang muslim minta doa dan doanya minta segera dikabulkan, kemudian hikmah dari Allah Ta'ala itu belum terkabul doa tersebut, maka ia harus bersabar. Jangan jangan putus asa dari rahmat Allah. Teruslah berdoa. Jangan pernah mendesak, memaksa Allah untuk dikabulkan doanya secepatnya. Itu tidak etis. Terserah engkau ya Allah, saya sudah memohon, menurut aku itu sangat penting, tapi kalau menurut pendapatmu ya Allah, pandanganmu ya Allah, terserah engkau yang maha tahu. Ya, Allah senang orang yang tawaduk seperti ini, bukan yang mau mendikte Tuhan. Karena bila ia istijal itu minta dengan cepat dan terburu-buru ya, maka ia akan terhalang dari takabulnya doa itu.
Jadi mungkin makanannya halal, tapi teknik berdoanya itu tidak etis. Mau mendikte Allah, gak boleh. Kita sudah berdoa, sesudah itu tawakal. Faiza azamta fatawakkal Allah. Kita sudah berusaha dan kita juga sudah berdoa. Kemudian apa yang kita lakukan? Bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita serahkan kepadanya, terserah engkau ya Allah. Ingat yang pernah kita sampaikan di masjid ini, jangan terlalu cepat bangga, puas kalau doa kita dikabulkan Allah. Ya Allah, kok terlalu cepat engkau mengabulkan doaku? Berarti engkau sangat sayang terhadapku. Belum tentu. Boleh jadi pengabulan doa itu berarti penolakan terhadap diri kita. Nih, ambil, jangan naik ke langit. Itu permintaannya setiap hari, setiap malam. Materialistik banget doanya. Nggak pernah doa rohani, semua untuk kebutuhan biologis. Minta jodoh lah, minta rumah, minta kendaraan, minta jabatan, minta rezeki yang pokoknya yang materialistik itu. Nggak ada sedikit pun doanya untuk spiritualitasnya. Nih, ambil. Jadi doa kita diterima, tapi kita ditolak naik ke langit. Sebaliknya mungkin doa kita tidak diijabah, tidak dikabulkan Allah, tapi Allah yang akan menerima itu, diri kita yang akan diangkat naik ke langit. Hai hambaku, ini tidak baik yang kamu minta. Jangan, saya tidak mau turunkan rezeki yang kamu minta. Engkau yang aku undang naik ke atas, coba lihat di langit. Lihat itu pemandangan, etalase, pameran. Indah kan? Oh iya ya Allah, enggak ada gunanya apa yang pernah saya minta. Ya Allah, jangan kabulkan doaku, aku mau yang ini. Itu dia. Seandainya orang pernah mengintip langit, maka dia tidak akan pernah berdoa seperti doanya selama ini. Hanya orang yang tidak pernah mengintip langit rajin berdoa materialistik. Coba kalau kita pernah mi'raj Bapak seperti Nabi, Masya Allah, aku nggak mau minta macam-macam. Ternyata di sini jauh lebih menjanjikan. Jangan terburu-buru untuk minta secepat-cepatnya dikabulkan doa itu, sebab itu nggak baik. Kita sepertinya mendesak, mendikte Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berdoa, serahkan kepada Allah, ya Allah, kalau memang sudah saatnya engkau mengabulkan, kami tentu sangat bersyukur. Tapi kalau menurut pandangan engkau ya Allah, lebih baik engkau akan menunda, kami pun juga pasrah. Penundaan pengabulan doa oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, lantas yang bersangkutan itu bersabar. Saya ulangi Bapak Ibu, ini penting. Penundaan pengabulan doa dari seorang hamba, kemudian dia bersabar, lalu tetap dia berdoa, lalu bersabar, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarak penantian doa, ya, dan pengabulan doa itu tetap di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hambaku sedang saya uji, dia sangat membutuhkan doa ini. Aku akan uji, aku belum mau menurunkan, ya. Boleh jadi doa itu tidak dikabulkan, tetapi ada pemberian Allah jauh lebih berkala, lebih bermanfaat daripada doa yang kita mintakan. Ya Allah, kita minta promosi jabatan, ya. Menurut surat catatan malaikat maut, anak kita itu akan kecelakaan, ya. Lauh mahfudnya itu yang terformat itu meninggal. Tapi karena doa kita yang selalu sabar menanti, hei, kalau aku kabulkan doa ini, kamu dapat, tapi anakmu mati. Saya tidak turunkan doa ini, saya akan pindahkan jatah doamu itu untuk memanjangkan umur anakmu. Kita tidak pernah minta panjangkan umur anak kan. Subhanallah, kecelakaan yang di puncak,
Semua teman-teman anak kita itu dipanggil Allah kecuali anak kita. Itu ada keajaiban, tidak ada kebetulan di mata Allah. Mungkin doa kita itu dialihkan ke sana. Sehingga kalau kita disuruh pilih, mau jabatan atau anakmu hidup, mau dong anak kita hidupkan. Jangan pernah merasa rugi berdoa. Tetapi saya ingatkan, Bapak Ibu, apa yang paling nikmat dalam berdoa, Bapak? Dikabulkan doa atau berdoa itu sendiri? Menurut para sufi, jauh lebih nikmat berdoa ketimbang menikmati hasil doa. Nah, evaluasi. Kita lebih nikmat mana nih? Berdoa enggak dikabulkan, berdoa dikabulkan dan kita nikmati hasil doanya. Nah, para wali, para sufi, justru yang paling nikmat itu ketika ia berdoa kepada Allah. Karena ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah puncak daripada segala puncak ibadah. Nah, ibadah yang paling puncak itu tentu nilainya paling tinggi dan tentu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak penting untuk Engkau mengabulkan doaku. Memberi kesempatan aku berdoa kepadamu itu lebih nikmat daripada hasil doa yang aku minta. Masya Allah. Kayaknya masih jauh kita deh, Bu. Hanya salah paham kita terus kepada Allah. Ya. Nikmat itu, Bu, Bapak, berdoa. Orang yang berdoa itu pertanda bahwa orang itu mengakui Tuhannya itu maha kuasa sehingga dia mohon kepadanya, dan mengakui dirinya itu adalah maha rendah, maha kecil sehingga dia butuh pertolongan Tuhan. Masih adakah hamba yang paling setia selain orang yang seperti ini? Ya Allah, aku menikmati jika saat aku berdoa. Lebih nikmat aku rasakan ketika aku berdoa ketimbang Engkau menganugerahkan hasil doa itu sendiri. Banyak orang dikaruniai pengabulan doa, tapi setelah itu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil doa itu pahit. Hasil doa yang pahit ketika kita menikmati doa, menikmati pengabulan doa, lantas kita berjarak dengan Tuhan. Malam Jumat tasawuf malam, mari kita coba membuka diri kita setulus-tulusnya, Bapak Ibu. Mohonlah kita kepada Allah, ya Allah, berikanlah hakikat kebenaran itu di dalam jiwa dan dalam pikiran kami. Jangan terlalu materialistik kami. Kita sudah pensiun, masih saja berdoa minta materi, 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 dan materi. Doanya para pensiun itu sebetulnya anak muda juga sama. Apa? Yaitu mohon supaya aku lebih mencintai Engkau, ya Allah. Mohon supaya Engkau lebih mencintai aku, ya Allah. Mohon, ya Allah, aku pingin sekali mempertahankan jiwa yang selalu rindu ini terhadapmu, ya Allah. Tidak ada lagi objek kerinduan yang paling tinggi selain Engkau, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, pertahankanlah cinta yang suci ini kepadamu, dan tidak ada cinta yang lebih mendalam selain cintaku kepadamu, ya Allah. Pernah enggak kita berdoa kayak gitu? Rasanya enggak. Tapi kalau minta sehat, minta jodoh, minta pekerjaan, ya Allah, tiap hari kita minta, malu kita kepada Allah. Hei, berapa lama sih engkau akan hidup? Minta rezeki melulu. Emang kamu enggak makan kemarin? Makan. Berapa sih yang kita makan? Cuman yang lewat di tenggorokan, Bapak Ibu. Penuh meja makan itu, nggak mungkin kita makan semua kan? Mau makan apa sih sebenarnya? Ini belum lagi larangan dokter, ya kan? Masih minta rezeki. Untuk apa? Numpuk harta, diperebutkan anak cucunya nanti, itu dipakai main judi, dipakai narkoba, dipakai maksiat. Iya, kita yang tersiksa di neraka nanti. Ya Allah, Bapak Ibu,
Sadarlah kita, mulai hari ini kita mencoba rubah redaksi doa itu, ubah juga objek doa. Selama ini kita nggak pernah berdoa, ya Allah, aku pingin sekali seperti para kiai, para ulama, para wali, para sufi, ya. Nikmat sekali dalam sholatnya, nikmat sekali dalam membaca Al-Quran, nikmat sekali berjam-jam mereka itu tafakkur di atas sajadah. Tapi kita, tempat yang paling tidak betah kita di atasnya adalah sajadah. Tapi begitu di kursi main game, di kursi, di tempat komputer, macam-macam yang dilakukan, apalagi di tempat tidur, udah nggak mau bangun-bangun sekalipun akhir salat, akhir waktu. Nah, iri kan kita melihat ada orang, dia orang pertama datang ke masjid dan orang terakhir yang keluar dari masjid. Apa yang dilakukan? Pegang tasbih melingkar-lingkar, pegang Quran. Lihat wajahnya orang itu, Bu, plong, nggak ada sengsaranya, nggak ada sedihnya. Seandainya seandainya malaikat maut pun juga mau datang menjemputnya, tersenyum dia tuh. Tapi kita kalau didatangi malaikat maut, tunggu dulu mas, tunggu dulu, malaikat maut, aku belum siap nih, aku belum wakafkan seluruh hartaku ini. Oh, nggak bisa, terlambat. Idza ja'al bala, idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menjadi manusia terbaik di mata Allah seperti hanya kekasihnya yang lain, ukur lebih gembira mana kita ketika kita sedang berdoa khusyuk kepada Allah, atau ketika kita sedang menikmati hasil doa yang dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, aku pingin sekali mobil baru, nggak tahu apa, tiba-tiba ada yang ngasih uang naik mobil baru. Pokoknya Jumat Sabtu keluar kota melulu, nggak pernah ke Masjid Sunda Kelapa lagi. Kenapa? Menikmati hasil doa dari Allah. Sementara orang yang tidak dikabulkan doanya berdoa terus di masjid ini, tenang, ya, dekat dengan Tuhan. Kalau orang mau melihat dengan mata batin, jauh lebih nikmat orang yang tidak dikabulkan doanya tetapi berdoa terus-menerus menikmati pekerjaan doanya di masjid ini ketimbang dikabulkan doanya nggak nongol-nongol lagi. Nikmat nggak pakai mobil baru kesana kemari, aduh capek deh, 3 hari kita jalan terus nih. Tanya orang yang ke Sunda Kelapa berdoa siang malam, capek nggak kamu dari masjid? Enggak tuh. Malah kalau nggak ke Masjid Sunda Kelapa malam Jumat seperti ada yang kurang. Masya Allah. Kalau tidak ketemu dengan ibu teman-teman jemaah sama. Kenapa? Karena ini sudah menjadi as-suhbah, sudah menjadi sahabat spiritual satu sama lain kita di sini. Ya, ibu tidak ketemu dengan tetangganya sekarang ini, mana ya ibu kok nggak datang? Ya, sama dengan saya, betul, demi Allah, wallah Bapak Ibu sekalian, kalau saya tidak ketemu ibu seminggu, rasanya aku kemarin umrah berapa kali. Jadi yang terangkat di tangan ini, jujur saya ingin sampaikan, kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak duluan daripada keluarga saya sendiri. Aku nggak tahu. Kenapa? Karena kita sudah 100 tahun kan di sini, perasaan. Masya Allah. Jadi itu, Bu, kita sudah nggak ada jarak satu sama lain. Ya. Nggak peduli, kita nggak hitung-hitungan datang ke sini. Yang kita datang di sini, kenapa? Karena kita diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan rumah yang mengundang kita di sini siapa, Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih nikmat daripada istana ini. Betul. Kalau orang menghayati nikmatnya hidup di masjid, jauh lebih nikmat ketimbang hidup di istana.
Di istana banyak bully tuh. Tapi di sini gak ada. Rumah Allah kok. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, kalau orang itu dekat dengan Allah, penderitaan menjadi nikmat. Ya. Dan kenikmatan menjadi biasa-biasa. Itu dia kan. Tapi kalau orang jauh dengan Allah, penderitaan ya kekecewaan, kenikmatan ya alhamdulillah. Bagi orang yang dekat dengan Allah, kenikmatan dan penderitaan hampir sama. Kalau ditimpa musibah, kekecewaan, penderitaan, sabar. Tapi kalau diberikan nikmat karunia Allah, syukur. Nikmat syukur, nikmat syukur. Sabar syukur, sabar syukur. Tapi orang yang paling puncak Bapak Ibu, apa itu? Sudah tidak ada lagi kamus sabar dalam hidupnya. Selama kita menyadari diri kita, aku sabar kok, berarti itu belum puncak kesabaran. Ingat apa yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, sabar itu ada 3 tingkatan dalam Quran itu kan. Ada orang sabar dalam arti sabirun, isim fa'il. As-sabir yaitu orang yang seharusnya mampu membalas, tapi diberi kesempatan, power untuk membalas. Enggak, aku enggak mau. Aku sudah maafkan dia. Memang aku sangat sakit pada waktu itu, tapi sekarang saya sudah maafkan. Enggak ada gunanya dendam. Itu sabir namanya. Kalau ada orang, ayo kamu pernah dihina, ayo balas. Masa saya bisa melawan presiden? Aku sabar kok. Itu bukan sabar, ngalah itu. Tapi kalau yang dimaksud sabir, punya kemampuan membalas dan punya kemampuan untuk memenangkan, tapi enggak, kita sudah maafkan, enggak usah. Apa sih artinya dendam? Itu Masya Allah, sabir. Tapi jangan bangga Bu, masih ada di atasnya, yaitu al-masabir. Kalau yang pertama tadi udahlah saya sudah maafkan, ya, tapi masih sering mengatakan begini, ya, saya sudah maafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Sabar itu as-sabir. Aku sabar, tapi aku tidak bisa melupakan. Udah, saya sudah maafkan, tapi aku punya hak untuk tidak bisa melupakan. Terlalu sakit pada waktu itu, tapi aku sudah maafkan. Itu baru sabir. Kalau aku sudah maafkan dan aku sudah melupakan segalanya, ya, mari kita kembali ke titik 0, 0 seperti sedia kala. Itu masabir. Tapi masih ada di atasnya Bapak Ibu. Apa itu? As-sabur. Kalau as-sabur itu sudah enggak pernah kamu sabar di dalam dirinya. Kalau kita masih mengatakan diri kita itu aku sabar, berarti masih pernah mengalami penderitaan, kekecewaan, ketersiksaan kan. Kalau orang tidak pernah merasa sabar, yang muncul dalam hidupnya adalah syukur, syakur terus. Ya, dia tidak merasa merintih, tidak merasa tersiksa dengan penyakit. Ini hadiah, terima kasih ya Allah, Engkau menurunkan pencuci dosa untuk aku. Ya, semakin lama aku rasakan penyakit ini, maka semakin Engkau mengikis habis seluruh dosa masa lampau saya. Terima kasih ya Allah atas penyakit ini. Sabar enggak di situ? Enggak sabar, dia menikmati. Dia difitnah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas fitnahan itu ya Allah. Itulah caranya Engkau membersihkan aku paling bersih. Sabar enggak orang itu? Enggak sabar, dia menikmati. Jadi kalau orang sudah sampai di puncak, hilang kamus sabar dalam dirinya, yang ada adalah syukur. Yang ada adalah syukur. Dia syukuri semua, baik yang menggembirakan, mengecewakan, semuanya. Jadi dia tidak pernah merasa bersabar. Orang yang sabar itu pernah merasakan penderitaan, dia enggak pernah menderita. Kenapa? Karena apapun yang datang dari Allah adalah kenikmatan.
Bagaimana bisa bersabar kalau nikmat? Nah ini dia. Jadi ada sabir, ada masabir, ada as-sabur. Subhanallah. Semoga kita semuanya di sini sampai ke tingkat minimum al-masabir. Ya Allah. Ini mengenai doa. Yang ketiga, bagaimana Allah bisa mengabulkan doa kita? Ya. Melakukan maksiat dan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat adalah salah satu penghalang terkabulnya doa. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu halaman 198 itu. Seorang penyair berkata, bagaimana mungkin kita mengharap terkabulnya doa sedangkan jalan kita sudah tertutup dengan dosa dan maksiat. Setiap hari belepotan maksiat, bagaimana Allah bisa mengabulkan doanya? Ya. Boro-boro mau mengabulkan doa. Tahu jalan menuju Tuhan saja nggak bisa. Karena setiap kali orang melakukan dosa, bertambah bintik-bintik hitam sehingga cahaya batin itu buram. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka semakin buram. Sudah bukan lagi nurani tapi zulmani. Nurani itu bercahaya seperti kacamata ini, bersih banget. Habis dicuci, habis dilap pakai plus lagi. Tapi kalau belepotan dengan lumpur, bagaimana bisa melihat seseorang? Ya. Orang yang berlumuran dosa, hatinya itu adalah buta dan tidak tahu menuju Tuhan. Bagaimana bisa berdoa kalau alamatnya Tuhan dia tidak tahu? Ini ilustrasinya kayak gitu. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, penghalang doa, meninggalkan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Enggak pernah puasa. Ya. Enggak pernah salat, boro-boro salat tahajud. Tiba-tiba dia ditersangkakan. Bukan main minta doa sampai ke ulama manapun juga termasuk ke dukun, semuanya didatangi. Terlambat. Tidak ada tolak balanya. Orang yang rajin menunaikan ibadah wajib, Bapak Ibu, apalagi yang sunat, itu akan diproteksi dari berbagai macam musibah yang paling berat. Kalaupun ada musibah yang paling enteng yang insya Allah mampu dia emban. Ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, siapa orang di antara kita tidak pernah meninggalkan ibadah sunat, jangankan sunat qabliyah atau ba'diyah, yang mahdah, yang gairu mahdah pun juga dilakukan. Seperti nanti ini kan habis sholat isya itu kan disunatkan 2 rakaat sholat sunat ba'diyah, itu muakkad, penting sekali. Tapi kalau mau berdiri lagi ambil 2 rakaat sesudah 2 rakaat sholat sunat itu, maka itu namanya sholat sunat ghair muakkad. Sholat sunat tapi tidak terlalu penting. Yang paling penting 2 rakaat sesudah sholat isya, ambil lagi 2 rakaat nanti, berarti salam kedua, itulah yang disebut dengan ghairu muakkad. Orang yang rajin mengumpulkan ibadah-ibadah sunat, maka jadilah mataku digunakan untuk melihat, jadilah telingaku digunakan untuk mendengar. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Kalau kita pinjam mata Allah, masih ada enggak rahasia? Kalau kita mendengarkan dengan menggunakan telinga Allah, masih ada enggak yang tidak bisa kita dengarkan? Enggak ada. Hilam alam gaib itu kalau orang menunaikan seluruh ibadah, Senin Kamisnya enggak pernah putus, salat tahajudnya enggak pernah absen. Hati-hati orang seperti itu, dia enggak bisa dibohongi, Bapak Ibu. Wahai para suami, Bapak, kalau istrinya rajin salat tahajud, jangan coba-coba membohongi. Ya. Malam minggu kok rapat, Mas? Iya, ini ada tahun baru, ini ada
urusan kantor ini. Percuma membohongi, ahli sujud kok dibohongi, nggak mungkin. Istri itu melihat dengan mata hati. Apalagi kalau mata hati suka sholat sunat, oh jangan coba-coba berbohong. Ada dua makhluk yang tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Yang pertama adalah seorang ibu, sepintar apapun anaknya membohongi, dia tidak akan pernah bisa dibohongi oleh anaknya. Kenapa? Anak itu adalah bagian dari darah dagingnya sendiri, bagian dari dirinya sendiri. Sepintar apapun seorang anak berbohong, tidak akan pernah sanggup membohongi ibunya. Anaknya sakit di Amerika, nangis ibunya di Jakarta. Telepon, nak kenapa, ada apa nak? Enggak bu, loh kok ibu tahu ya? Enggak, kamu pasti ada masalah. Iya bu, saya lagi sakit nih. Dari mana ibu tahu? Aduh anak, kamu kan anakku. Iya bu, mohon doanya bu. Tuh. Siapa yang memberitahu? Enggak ada yang beritahu. Jadi seorang ibu tidak bisa dibohongi oleh anaknya. Percuma seorang ibu dibohongi. Yang kedua, seorang istri tidak bisa dibohongi oleh suaminya, sepintar apapun bersandiwara suami itu. Kalau ibu tidak meributkan hanya karena takut ribut aja, udah berumur kayak gini masih mau ribut-ributan, silahkan, yang penting jangan norak dah. Bukan berarti ibu itu yang nggak tahu, bukan istrinya nggak tahu, dia cuma pura-pura nggak tahu aja, tapi hatinya itu berdoa terus, ya Allah sadarkanlah suamiku. Akhirnya suami itu termakan doa. Ya, mohon maaf. Inilah. Dan yang kelima adalah lalai dan dikuasai oleh hawa nafsu. Itu penolak doa itu. Rasulullah bersabda, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengabulkan doa dari orang-orang yang lalai dan lengah. Apa yang dimaksud lalai di sini Bapak Ibu sekalian? Begini. Kalau orang itu meminta, jangan mulutnya yang minta. Hatinya yang paling luhur, yang paling dalam, itu yang harus minta. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau hati yang sangat luhur ini minta kepada Allah, apalagi salat tahajud tengah malam, malam Jumat, seperti nanti malam, insya Allah Tuhan tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Cobalah Bu, minta dengan setulus hatinya, ya Allah anak saya besok mau ujian, ya Allah suami saya difitnah, saya minta jalan keluarnya kepadamu, amankanlah suami saya. Ya. Seorang suami gak boleh egois, ini karena kepintaran saya mengelola isu sehingga aku selamat. No, istrimu yang membasahi sajadah tengah malam, itu yang didengarkan Allah, bukan keringatmu yang menyelesaikan persoalan, bukan uangmu yang banyak membayar media dan sebagainya, tapi keringat istrimu yang di tengah malam, itu yang dihargai Allah. Berterima kasihlah kepada istri. Jangan malah menghina dengan cara melakukan macam-macam di luar sana. Subhanallah. Tentu demikian pula sebaliknya Bapak Ibu sekalian. Ya kan sekarang timbal balik ya kan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya malam Jumat ini Bapak Ibu. Mari kita istighfar ya. Kalau lama enggak pernah salat tahajud Bapak Ibu, awali salat tahajudnya dengan 2 rakaat salat sunat taubat dulu. Kalau lama sekali 1 tahun enggak pernah salat tahajud, mandi taubat dulu. Baru salat sunat taubat, baru salat tahajud. Biar bersih sebersih-bersihnya, insya Allah malam berikutnya nggak ada yang bangunkan, bangun sendiri itu. Barakallah. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.